Sementara kebanyakan orang hanya bisa bergabung dengan satu monster, dia justru bisa menyatu dengan sebanyak 9,9 juta monster. Monster pertama yang ia gabungkan adalah tidak lain dari Emperor Demon Rare, monster legendaris dengan garis keturunan kerajaan. Meskipun terbangun dengan bakat yang begitu kuat, dia tetap diejek sebagai orang gagal yang tidak berguna hanya karena sistem evaluasi dunia ini terlalu primitif untuk bisa mengukur potensinya yang luar biasa. Pada saat itu, kesadarannya tiba di dunia baru ini, dan dia membuka matanya dengan cepat, masih mencoba memahami keadaan sekitarnya. Sebuah pesan aneh tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Dunia ini ternyata bernama Blue Star, sebuah tempat di mana kekuatan bela diri menjadi pusat kehidupan. Dunia ini sering diserang oleh monster-monster mengerikan yang datang melalui portal misterius. Monster-monster ini telah menghancurkan beberapa negara. Setelah bertahun-tahun perang, umat manusia mengembangkan sistem Beastgen. Dengan menyuntikkan Beastgen, seseorang bisa membuka potensinya dan menjadi seorang pejuang yang kuat. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan peradaban manusia. Karena itu, Blue Star memasuki era di mana kekuatan bela diri memegang kendali. Protagonis kita, Ehei, seorang pemuda yang berasal dari dunia lain, kini menjadi siswa persiapan pejuang yang sedang mempersiapkan ujian akhirnya. Dia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan saat tahun kedua sekolah, yang menghancurkan motivasinya untuk belajar dan berlatih. Akibatnya, dia berada di posisi terbawah di kelasnya. Saat dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, gurunya melangkah ke podium dengan percaya diri dan berkata, "Baiklah semua, apa kalian sudah siap? Kita akan memulai suntikan modifikasi gen. Ingat, semua usaha kalian selama 3 tahun terakhir, membangun kekuatan dan mengumpulkan energi bela diri, adalah untuk momen ini." Guru itu kemudian menambahkan dengan pandangan tajam, dan untuk mereka yang tidak serius selama ini. Ehei hanya bisa berpikir, ini konyol, aku sudah berusaha, kenapa aku harus merasa bersalah? Tapi, karena sekarang aku yang mengambil alih tanggung jawab pemilik tubuh aslinya, sudah waktunya untuk membereskan kekacauan ini, pikir Ehei dalam hati. Guru kemudian memimpin kelas menuju aula suntikan gen, di mana beberapa kotak logam tersusun rapi di atas meja. Di dalam kotak-kotak tersebut terdapat serum kebangkitan gen, yang berisi data genetik mentah dari berbagai monster. Setelah disuntikkan, salah satu gen monster akan diaktifkan. Umumnya, semakin kuat fisik seseorang, semakin kuat gen monster yang akan terbangkitkan. Guru dengan lembut mengingatkan, jangan gugup, setelah suntikan, tetap tenang dan terima kekuatannya. Saat saya memanggil nama kalian, datanglah ke depan untuk mengambil serum kalian. Satu persatu, para siswa mulai menerima suntikan mereka. Setelah suntikan, kulit mereka mulai mengeluarkan uap, dan semua orang berteriak kesakitan akibat rasa sakit yang luar biasa. Ketika giliran Ehei, dia ragu sejenak, tapi kemudian dengan cepat memejamkan matanya dan menusukkan jarum ke tubuhnya. Namun, setelah menunggu apa yang terasa seperti selamanya, dia menyadari bahwa tidak ada rasa sakit luar biasa seperti yang dia harapkan, bahkan, tidak ada perubahan sama sekali. Guru yang memperhatikan hal ini berkata dengan nada bingung, sepertinya tubuhmu tidak bereaksi. Ehei mengangkat bahu dan menjawab dengan senyum, "Guru, apa saya dapat serum palsu atau semacamnya?" Pada saat itu, Wu Ling, yang sudah berhasil membangkitkan gennya, berjalan mendekat dengan sikap sombong sambil tertawa. Lihat ini, dia bahkan tidak membangkitkan gen apapun. Seorang pejuang yang gagal membangkitkan gen itu seperti burung tanpa sayap. Apa itu berarti permainan sudah berakhir untukmu? Tapi kurasa itu cocok untukmu. Kamu bisa pulang dan menunggu ajal saja. Wu Ling sering menindas yang lemah, dan karena sifat Ehei yang pendiam, dia kerap menjadi sasaran. Melihat ejekan ini, Ehei hampir saja membalas. Tiba-tiba, Ehei merasakan jantungnya berdetak kencang secara tak terkendali. Pada saat yang sama, sebuah antarmuka sistem muncul di pikirannya, menampilkan template monster tak terbatas terdeteksi. Host, Ehei, peringkat sistem B. Bela diri, Ci dasar siswa, tinju gunung, ciong keras, template monster diekstraksi. Dengan cepat, dia berteriak kepada Wu Ling, "Minggir." Namun, Wu Ling dengan angkuh menjawab, "Apa masalahnya? Jadi, apa gunanya kalau kamu tidak terbangkitkan? Berhenti berpura-pura, kenapa aku harus minggir?" Ehei menggertakkan giginya, menahan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya, dan berkata pelan, "Kalau kamu tidak pergi sekarang, nanti sudah terlambat." Sesaat kemudian, Ehei akhirnya terbangkitkan, dan yang muncul adalah kemampuan garis keturunan Emperor Demon Rare. Wu Ling, yang berdiri tepat di depannya, terhempas jauh oleh gelombang kejut yang sangat kuat dan jatuh ke tanah. Sebagian besar siswa lain juga terpental, dengan beberapa bahkan muntah akibat tekanan luar biasa tersebut. Namun, dua siswa tetap tak terpengaruh dan diam-diam berpikir, apakah ada yang lebih kuat dariku? Lalu, antarmuka sistem menampilkan, template terbangkitkan, Emperor Demon Ward, kemampuan garis keturunan, napas azur, pulsa termonuklir, penyerapan energi nuklir, evolusi bentuk Emperor Demon, kompatibilitas template terbuka penuh, 3%. Saat suara notifikasi sistem bergema, detak jantung Ehei mencapai puncaknya,
dan cahaya biru aneh melintas di matanya. Dia memandang jemarinya yang kini bersinar biru dengan tak percaya, bergumam, apakah ini anugerah sistem yang diberikan padaku? Para siswa di sekitarnya sama terkejutnya, berbisik, apakah itu tadi benar-benar Ehei? Dia baru saja melempar semua orang dengan bidang energinya. Wuling bahkan pingsan di tempat, padahal dia telah membangkitkan monster tingkat kedua, Flame Lizard. Salah satu siswa bertanya dengan takut-takut, sebenarnya apa yang Ehei bangkitkan? Merasa sedikit canggung, Ehei berkata, sepertinya kebangkitanku menimbulkan sedikit kekacauan. Aku sudah bilang mereka untuk menjauh, tapi mereka tidak mau dengar. Tiba-tiba, suara siaran sekolah bergema, seluruh siswa tingkat 3 yang telah terbangkitkan, harap segera menuju aula pengujian untuk penilaian kebangkitan gen dan tingkat seni bela diri. Di dalam aula pengujian, terdapat 10 mesin silinder berteknologi tinggi. Saat setiap siswa masuk ke dalamnya, layar besar di podium akan menampilkan nama mereka, kelas, tingkat seni bela diri, dan monster gen yang terbangkitkan. Li Yuan dari kelas kita membangkitkan garis keturunan monster tingkat 3, Speedblade Insect. Dia benar-benar beruntung, sebelumnya dia hanya siswa biasa, tapi sekarang dia jadi nomor 1 di kelas kita. Suha pasti tetap menjadi yang terbaik di angkatan, dia bukan hanya murid seni bela diri tingkat 9, namun, dia juga membangkitkan Ice Dragon, salah satu garis keturunan terkuat di tingkat ketiga, sepertinya gelar valediktorian kota kita pasti akan menjadi miliknya. Apakah kalian melihat apa yang dibangkitkan oleh Miss Low? Astaga, garis keturunan tingkat 4 yang langka, Ghostly Phoenix. Dia pasti menjadi juara provinsi. Kalau bentuk sejati monster tingkat 4 muncul, itu bisa menghancurkan seluruh kota. Para pejuang hanya akan seperti semut di hadapan mereka. Hanya para master yang mungkin bisa bertahan. Mendengar diskusi itu, Ehei merasa bingung. Monster-monster yang mereka bangkitkan diklasifikasikan dalam tingkat ketiga dan keempat, jadi kenapa miliknya kelas A? Tak lama, gilirannya tiba untuk penilaian garis keturunan. Suasana ruangan semakin ramai, dengan gelombang energi yang baru saja dia keluarkan. Dia mungkin ditakdirkan menjadi tokoh besar, kalau dia bermain cerdas, dia pasti akan bergabung dengan seseorang yang berkuasa. Kerumunan memperhatikan dia berjalan mendekati mesin pengujian seolah-olah dia seorang selebritas. Tanpa diminta, siswa-siswa itu membuka jalan baginya. Dalam dunia ini, kekuatan adalah segalanya, dan potensi luar biasanya secara alami telah membuat semua orang menghormatinya. Para siswa berbisik penuh antusias, giliran Ehei, dengan medan energi yang baru saja dia tunjukkan, levelnya pasti tinggi. Garis keturunan macam apa yang bisa menghasilkan tekanan sekuat itu setelah terbangkitkan, orang ini pasti luar biasa. Namun, ketika informasi Ehei muncul di layar, semua orang terkejut, hanya detail dasar yang tercantum, sementara sisanya hanyalah tanda tanya, kelas, 7, tingkat seni bela diri, 3, garis keturunan monster, tidak diketahui. Tawa meledak di antara teman-teman sekelasnya. Disiplin bela diri tingkat 3, adikku yang masih SMP pun bisa mengalahkannya, garis keturunan tidak diketahui, dia mungkin bahkan tidak punya apa-apa. Namun, Ehei sama sekali tidak peduli dengan ejekan mereka karena semuanya berjalan persis seperti yang dia harapkan. Garis keturunan Emperor Demon Rare tidak terdeteksi, tetapi yang muncul adalah pemberitahuan tentang Infinite Monster Template. Berbeda dari teman-teman sekelasnya, sistem miliknya berarti selama dia memenuhi kondisi tertentu, dia bisa menarik template dari jumlah monster yang tak terbatas. Bukankah itu berarti dia bisa menjadi Raja Monster? Setelah selesai, dia meminta izin kepada gurunya untuk cuti. Sang guru mengerutkan dahi dan bertanya, apa, kamu mau izin untuk belajar di rumah dan kembali setelah ujian? Kamu pikir aku akan percaya kalau kamu benar-benar akan belajar di rumah? Ehei menjawab dengan sungguh-sungguh, Guru, saya benar-benar ingin memperbaiki diri, saya tahu saya tertinggal jauh, dan saya butuh pelatihan khusus. Kalau saya tidak mengejar ketertinggalan, saya tidak akan berhasil. Guru itu berkata, serius, kamu tahu, satu-satunya cara untuk menjadi pejuang adalah masuk universitas. Aku paham kamu sudah membangkitkan garis keturunanmu, tapi dasar kemampuanmu terlalu lemah, kamu tidak akan bisa lulus ujian masuk. Lebih baik bersiap untuk mengulang tahun depan dan jangan terburu-buru. Dengan penuh semangat, Ehei menjawab, Guru, hanya dengan terburu-buru saya bisa berkembang, mungkin guru tidak mengerti. Namun, sekarang setelah aku membangkitkan garis keturunan yang kuat, dengan pelatihan keras, aku yakin bisa berhasil. Guru, lihatlah ketulusan di mataku. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Guru itu terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil berkata, mata kamu memang terlihat tulus. Baiklah, tapi tahun depan kamu tetap harus kembali dan mengulang di bawah pengawasanku. Setelah mengucapkan terima kasih dengan tulus, Ehei meninggalkan sekolah dan menuju pusat pejuang di kota. Dalam perjalanan, dia berpikir, dia telah menjaminkan rumah orang tuanya sebagai jaminan untuk meminjam 600.000, ditambah kompensasi dari kecelakaan mereka lebih dari 1 juta. Sekarang dia memiliki dana awal yang cukup kuat. Ada 2 cara untuk meningkatkan kekuatannya. Pertama, meningkatkan peringkat pejuangnya. Kedua, meningkatkan kompatibilitas dengan template Emperor Demon Rare. Dalam informasi Infinite Monster Template,
disebutkan bahwa setiap template dimulai dengan kompatibilitas hanya 1 poin. Namun, Emperor Demon Rare memiliki 3 poin, dari mana datangnya 2 poin tambahan itu? Satu-satunya jawaban adalah bahwa template Emperor Demon Rare menyerap kekuatan dari serum kebangkitan gen, memberikan tambahan 2 poin kompatibilitas. Ini berarti bahwa di dunia ini, serum genetik ilmiah bisa meningkatkan kemampuan template. Dan dibandingkan dengan pelatihan pejuang yang panjang dan melelahkan, menghabiskan uang untuk meningkatkan kompatibilitas template jelas lebih cocok untuknya. Dia harus segera membeli serum untuk meningkatkan kekuatan genetiknya. Setelah menggesek kartu pelajarnya, dia masuk ke pusat pejuang. Sejak memuat template Emperor Demon Rare, dia mendapatkan kemampuan persepsi unik, magnetisme kehidupan. Dia bisa dengan jelas merasakan energi kehidupan yang menyala-nyala dan raungan monster dalam garis keturunan para pejuang di sekitarnya, seperti tungku api yang ada di dalam tubuh mereka. Sinyal kehidupan yang intens ini membuat jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena dorongan untuk menaklukkan. Bagaimanapun, Emperor Demon Rare yang legendaris adalah raja monster di dunianya. Sayangnya, dia masih pemula dan hanya bisa menahan darah pertempuran Emperor Demon Rare, memaksakan diri untuk bersabar. Begitu dia mengumpulkan kekuatan yang cukup, dia akan menunjukkan kepada dunia ini apa artinya menjadi raja monster sejati. Tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di pundaknya. Anak kecil, jangan mengintip urusan orang lain. Kamu pasti baru saja membangkitkan gen monster, ya, wajar kalau belum bisa mengendalikan kekuatanmu. Apa yang membawamu ke pusat pejuang? Tanya seorang kakak perempuan yang ramah tersenyum. Kakak cantik, maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku datang untuk membeli serum gen. Tapi tempat ini begitu besar sehingga aku tidak tahu harus kemana. Bisa bantu tunjukkan arah? Wanita itu tersenyum dan berkata, serum gen, kamu ingin menggunakannya di tahap ini? Hei berpikir mungkin ada pantangan tertentu tentang itu. Tetapi wanita itu menjelaskan, ini bukan masalah besar. Tapi serum gen itu mahal. Dan penggunaannya bisa menyebabkan resistensi obat, yang berarti efektivitasnya akan menurun seiring waktu. Untuk memaksimalkan efeknya, para pejuang biasanya menunggu hingga garis keturunan mereka berkembang ke puncaknya sebelum menggunakannya, jelas wanita itu. Hei bertanya, berapa harga satu serum gen? Wanita itu menjawab, pada tahapmu, kamu hanya bisa menggunakan serum jenis konsolidasi dasar, yang harganya sekitar 400.000. Dia terkejut dan berpikir dalam hati, itu mahal sekali, tabunganku hanya cukup untuk membeli 5 serum paling banyak. Dia langsung bertanya, apakah kamu tahu siapa yang bisa memberi diskon? Wanita itu menyerahkan kartu nama dengan tulisan Huang Yuli, pejuang tingkat 4, di atasnya. Sambil tersenyum, dia berkata, ini, ambil kartuku. Dengan perkenalan dari seorang pejuang berpengalaman, kamu mungkin bisa mendapatkan diskon. Hei mengucapkan terima kasih dengan sopan dan mereka pun berpisah. Tak lama kemudian, dia tiba di rumah sakit pejuang dan menghabiskan 1,45 juta untuk 4 serum gen. Dengan sisa uangnya, dia membeli beberapa perlengkapan dan senjata dasar. Para pejuang memang menghasilkan banyak uang, tetapi pengeluaran mereka juga sangat besar. Perjalanan ini telah mengubahnya dari seseorang yang cukup mapan menjadi seseorang yang harus hidup pas-pasan. Sesampainya di rumah, dia tak sabar untuk menyuntikkan serum-serum tersebut. Ketika cairan biru terang itu mengalir ke tubuhnya, menjalar melalui pembuluh darah hingga ke seluruh anggota tubuh, dia langsung merasakan darahnya mulai mendidih, seolah-olah seekor binatang besar sedang meraung dengan gembira di dalam dirinya. Setelah menyuntikkan semua serumnya, kompatibilitasnya dengan template Emperor Demon Rare meningkat dari 3% menjadi 7%. Fisiknya juga naik dari level 8 ke level 15, mencapai pejuang disiplin tingkat 7. Jadi begini rasanya peningkatan kemampuan, luar biasa, tapi aku perhatikan, setiap kali aku menyuntikkan serum, fisikku naik 2 poin, kecuali serum terakhir yang hanya meningkatkan 1 poin, sepertinya, semakin tubuhku meningkat, peningkatan lebih lanjut akan menjadi semakin sulit. Namun, dia merasa cukup puas. Hanya butuh beberapa menit suntikan untuk mencapai apa yang biasanya memakan waktu 3 tahun pelatihan keras bagi orang lain. Ini masih kondisi fisik normalku. Jika aku mengaktifkan kekuatan garis keturunan Emperor Demon Rare, mungkin aku bisa bersaing menjadi peringkat teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kalau dengan keunggulan ini aku tetap tidak bisa mengalahkan para jenius itu, maka peningkatan ini benar-benar mengecewakan. Namun untuk saat ini, aku akan mulai merencanakan langkah selanjutnya, memasuki wilayah rahasia. Celah menuju wilayah rahasia terbagi menjadi 6 tingkat, dari S hingga E semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat monster yang ada di dalamnya. Di wilayah rahasia tingkat S, monster-monsternya sepenuhnya di luar kendali manusia. Jika mereka menyerbu dunia nyata, kehancurannya akan sangat dahsyat. Hei memasuki wilayah rahasia tingkat 3 yang ada di kotanya, yang mengejutkan, ada lebih sedikit orang di sana daripada yang dia bayangkan. Mungkin karena wilayah rahasia ini sudah lama dikembangkan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah rahasia lama, dan harta-harta berharganya sudah lama diambil, meninggalkan hanya beberapa monster lemah untuk para pejuang pemula berlatih.
Di pintu masuk, dia menandatangani surat pernyataan risiko kematian dan menerima tiket untuk masuk ke wilayah rahasia. Tak lama kemudian, dia tiba di celah wilayah rahasia. Celah itu tingginya 10 meter dan lebarnya 5 meter, tampak seperti zat cair berwarna biru keabu-abuan dengan partikel putih berkilauan di dalamnya. Ehei merasa sangat bersemangat menghadapi perjalanan pertamanya ke wilayah rahasia. Dia berpikir dalam hati bahwa ini adalah awal dari jalannya untuk menjadi raja para monster. Dengan pemikiran itu, dia melompat dan masuk ke celah tersebut. Setelah mendarat dengan aman di tanah wilayah rahasia, dia mendongak ke langit dan langsung melihat 3 planet raksasa yang tergantung di atasnya. Bintang Kanglin, Bintang Onwai, dan Bintang Tayene. Ketiganya membentuk pemandangan megah yang seolah-olah keluar dari film fiksi ilmiah. Dia tak bisa menahan kekagumannya, namun, meski kagum, Ehei berpikir, meskipun aku sudah membaca tentang penampakan wilayah rahasia di buku pelajaran, mengalaminya langsung adalah hal yang sepenuhnya berbeda. Ini benar-benar spektakuler. Saat dia menikmati pemandangan dunia lain itu, dia menyadari sesuatu merayap di balik rerumputan di belakangnya. Itu adalah monster tingkat 1, kelinci bertaring yang dikenal karena temperamennya yang agresif dan kemampuannya melayang di udara. Begitu kelinci bertaring melompat, kecepatannya seperti peluru yang keluar dari laras senjata, dengan taring tajam yang mengarah langsung ke lehernya. Namun, dengan kemampuan sensorik Emperor Demon Rare, dia sudah menyadari gerakan kelinci itu. Dia dengan cepat menghindar, lalu memanfaatkan momentumnya untuk menangkap kepala kelinci bertaring dan menghancurkannya dengan sekali genggam. Setelah mati, tubuh kelinci itu dengan cepat menjadi arang dan berubah menjadi abu, hanya menyisakan sebuah inti monster kecil berukuran ibu jari yang berwarna putih. Dia memandang inti monster itu dan berpikir, putih, kualitas biasa, harganya sekitar 1000, lumayan, aku menghasilkan 1000 hanya dalam beberapa menit. Sebagai perbandingan, orang biasa bekerja sebulan penuh hanya untuk menghasilkan 3 atau 4000. Namun, mengumpulkan terlalu banyak inti monster tingkat 1 tidak akan banyak membantunya. Lebih baik jika dia bisa menemukan monster tingkat 2 atau lebih tinggi. Belum sempat dia menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba monster tingkat 2, nengat mayat, keluar dari tanah. Dia tersenyum kecil, berpikir, cepat sekali munculnya. Dia menghunus senjatanya dan bersiap untuk menyerang lebih dulu. Dengan satu tebasan pedang, dia mengenai nengat mayat. Dia telah mempelajari ensiklopedia monster sebelumnya, dan dibandingkan dengan punggung monster yang sekeras baja, bagian bawah tubuhnya jelas lebih rentan. Darah hijau yang berbau busuk menyembur keluar, menciprati tanah dan meninggalkan bekas korosi. Nengat mayat melipat tubuhnya menjadi bola, dan anggota tubuhnya yang menyerupai pisau dengan cepat menyerang ke arahnya. Dia langsung menggunakan teknik tinju gunung, kepalan tangannya seperti meriam menghantam nengat mayat, dan kecepatannya berkurang setelah terkena pukulan itu. Namun, nengat mayat meluncurkan 2 taring tajam ke arahnya. Dia terkejut karena tidak menyangka taring monster itu bisa ditembakkan. Dia nyaris menghindari serangan itu dan segera mengambil jarak. Dengan level pendekar bela diri saat ini, dia tidak mampu menghadapi monster ini. Lagi pula, dia kurang memiliki teknik bela diri yang kuat sebagai pendukung. Bahkan energi bela diri dan vitalitasnya yang dalam tidak dapat sepenuhnya diaktifkan, hanya mencapai setengah dari potensinya. Akhirnya, dia menyadari bahwa ini adalah akibat dari fondasi tubuh asli yang lemah. Menyadari situasi tersebut, dia memutuskan untuk mengaktifkan kelebihannya, kemarahan darah Emperor Demon. Dalam sekejap, kulitnya berubah menjadi biru gelap, pupilnya bersinar seperti safir, dan lengannya tertutup lapisan sisik keras. Vitalitasnya meledak beberapa kali lipat, dan pusaran energi mengelilinginya. Kukunya berubah menjadi cakar monster, dan dengan satu gerakan cepat, dia menangkap kepala nengat mayat. Telapak tangannya menutup seperti penekan hidrolik, dan cangkang keras nengat mayat retak di bawah tekanannya. Dia kemudian melakukan sapuan cepat, dan tubuh nengat mayat langsung terbelah dari bagian perutnya. Dengan fisiknya yang sekarang mencapai 21 poin, menghadapi nengat mayat tingkat 2 menjadi sangat mudah. Setelah menonaktifkan transformasinya, kulitnya kembali ke bentuk manusia normal, dan pori-porinya mulai mengeluarkan panas dengan uap mengepul di sekitarnya. Melihat pedang pendek yang baru saja dibelinya kini rusak karena racun nengat mayat, dia tak bisa menahan diri untuk berpikir. Namun, Ehei hanya bisa merasa putus asa. Dia telah menghabiskan 250.000 untuk peralatan ini, dan ternyata tidak mampu menangani monster tingkat 2, benar-benar penipuan, kualitasnya sangat buruk, pikirnya kesal. Tiba-tiba, perutnya berbunyi keras, dia baru menyadari bahwa ini adalah perburuan monsternya yang pertama, dan pengeluaran energinya sangat besar. Sekarang dia kelaparan, tapi sayangnya dia tidak membawa makanan. Saat dia mulai panik, dia mencium aroma yang lezat. Matanya tertuju pada inti monster hijau milik nengat mayat, yang masih mengeluarkan aroma menggoda. Dia merasakan dorongan naluriah yang kuat untuk menelan inti itu. Tanpa ragu, dia langsung menelannya. Inti kristal yang keras itu berubah menjadi cairan lembut di dalam tubuhnya, dengan cepat berubah menjadi gelombang hangat seperti efek dari serum genetik.
Setiap sel dalam tubuhnya tampak bersorak kegirangan. Lebih dari itu, kompatibilitas dengan garis darah Emperor Demon Rare meningkat sebesar 0,3%. Melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Aku menghabiskan ratusan ribu untuk satu serum genetik yang hanya meningkatkan kompatibilitas sebesar 1%. Tetapi inti monster tingkat 2 ini bisa meningkatkan 0,3%. Beberapa inti monster saja nilainya sudah setara dengan satu serum, pikirnya penuh semangat. Dia kemudian mengingat inti putih dari kelinci bertaring yang sebelumnya ia abaikan. Seharusnya itu setidaknya bisa meningkatkan kompatibilitas sebesar 1%, pikirnya dengan air mata hampir menetes. Bodohnya aku, buang-buang uang untuk serum genetik. Namun, dia segera memutuskan untuk mengubah rasa frustrasinya menjadi motivasi. Malam ini, aku akan berburu monster seperti orang gila. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan kemampuan Life Magnetism untuk merasakan posisi monster di sekitarnya. Keesokan harinya, saat siang, dia keluar dari wilayah rahasia tingkat 3, membawa karung penuh inti monster. Sambil berjalan, dia berpikir, setelah kompatibilitas mencapai 9%, menelan inti putih tidak akan meningkatkan apapun lagi, sisanya harus dijual untuk uang. Dia tiba di pos perdagangan, lalu mengeluarkan total 20 inti monster putih dan 4 inti hijau. Petugas pos itu menatapnya dengan tidak percaya dan berkata, tidak mungkin, seorang siswa SMA bisa mengumpulkan inti sebanyak ini. Menurut peraturan pemerintah, para prajurit harus menyerahkan 10% dari hasil panen mereka. Untuk mendapatkan satu inti hijau, mereka harus menyerahkan 5 inti putih. Setelah menjual semuanya, dia menukarnya dengan hampir 200.000 koin kerajaan musim panas. Dengan 9 hari tersisa sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dia kembali menuju wilayah rahasia tingkat 4 di Incit. Sebuah tim prajurit sudah berada di sana. Salah satu anggota tim itu berkata, Kapten Lin, kali ini kita seharusnya sudah menyelesaikan misi hadiah bunga giok darah, bukan? Prajurit tingkat 2, Lin, menjawab, terakhir kali kita ke sini, kita sudah menemukan lokasi umum bunga giok darah itu. Namun, Pak Chun terluka, jadi dia tidak bisa ikut kali ini. Dua anggota tim lainnya menunjukkan kekhawatiran. Tapi kita hanya 5 orang sekarang, peraturan mengatakan kita perlu setidaknya 6 orang untuk masuk ke wilayah rahasia tingkat D, kata mereka. Kapten Lin menunjuk ke belakangnya dan berkata, jangan khawatir, aku sudah menghubungi agen, dan mereka memperkenalkan seorang prajurit baru kepada kita. Apakah kamu Martial Disciple level 9, Pater Sila? Hei mengangguk sambil berpikir dalam hati. Karena aku masih seorang pelajar dan tidak bisa langsung masuk ke wilayah rahasia tingkat D, aku harus menggunakan agen pasar gelap untuk mendapatkan identitas palsu agar bisa bergabung dengan tim ini. Mereka mengenakan biaya 100.000 koin untuk itu. Benar-benar penipuan. Lin tampak terkejut. Pater Sila, nama yang aneh, katanya. Hei menjawab datar, aku tidak bisa menggunakan nama asli atau aku berisiko melanggar hak cipta. Lin menghela napas. Yah, terserah, itu hanya nama kode. Dengan status Martial Disciple level 9, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah rahasia tingkat D. Tim kami akan memberimu kesempatan untuk mengamati dan belajar, tapi pastikan kamu tidak menjadi beban. Melihat ekspresi serius Lin, Hei berpikir, setidaknya dia jelas tentang tanggung jawab sebelum misi. Itu lebih dapat dipercaya daripada seseorang yang akan menyalahkanku nantinya. Setelah persiapan selesai, tim beranggotakan 6 orang itu masuk ke kendaraan off-road dan langsung menuju celah wilayah rahasia. Kali ini, saat mereka memasuki wilayah rahasia, mereka menemukan diri mereka di sebuah padang pasir yang luas. Tugas mereka adalah menemukan tanaman langka bernama bunga giok darah. Ini adalah kali kedua mereka memasuki wilayah rahasia ini. Terakhir kali, mereka berhasil menemukan lokasi umum bunga itu, yang dijaga oleh monster tingkat 2 dengan garis darah level juara. Kendaraan off-road itu meninggalkan jejak panjang debu di padang pasir, dengan badai pasir berputar di sekitarnya. Duduk di dalam kendaraan, Hei berpikir, terakhir kali hutan hujan, kali ini padang pasir, sepertinya wilayah rahasia tidak terhubung hanya dengan satu dunia. Tiba-tiba, beberapa monster mirip tikus tanah muncul dari bawah tanah, mereka mengikuti kendaraan, tampaknya bersiap untuk menyerang. Salah satu anggota tim, Huda, yang terkenal pendiam, langsung melempar beberapa anak panah besi kristal. Setiap panah tepat sasaran, menghantam kepala monster tikus tanah itu dengan presisi. Energi marsial di dalam panah langsung meresap ke otak mereka, menghancurkannya. Setelah beberapa saat, kendaraan berhenti di dekat sebuah oasis kecil di padang pasir. Bunga giok darah yang mereka cari berada di oasis ini. Karena monster di oasis sangat sensitif, suara mesin kendaraan akan memberitahu keberadaan mereka. Jadi, kelompok itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebagai pemimpin tim, Lin mulai membagi tugas. Xiao, kamu akan melempar granat gelombang kejut untuk menarik perhatian monster. Xiao Wu dan Huda, kalian berdua akan memasang jebakan. Pak Lu, kamu akan memberikan tembakan penekan. Saya akan menangani garis depan. Pater Sila, kamu tetap di belakang dan amati. Hei mengangguk, tidak masalah. Setelah tugas dibagikan,
Tim mulai bekerja, granat gelombang kejut melesat ke udara, melepaskan suara menggelegar. Pada saat yang sama, energi monster tingkat tinggi dilepaskan, membuat beberapa monster terdekat berpikir wilayah mereka sedang diserang. Tak lama kemudian, suara gemuruh besar terdengar dari oasis, seperti ribuan banteng liar sedang menyerbu. Seekor monster tingkat 2 sepanjang 10 meter, naga bumi, mengaum dan menerobos pepohonan, langsung menyerang mereka. Huda berteriak, pendatang baru, hati-hati, monsternya mendekat. Anggota tim yang berada di dekatnya segera mengaktifkan jebakan, dan awan besar gas penenang menyelimuti naga bumi. Gas khusus yang dibuat untuk monster ini cukup kuat untuk membuat seekor paus tertidur hanya dengan satu vial kecil. Lin, yang sudah bersiap, melompat tinggi sambil memegang pedang alloy seberat 1 ton. Bilah pedang itu memotong udara dengan bunyi siulan tajam, dan dengan satu tebasan, dia memenggal kepala naga bumi, membuat darah memancar seperti air mancur. Tim mengira naga bumi sudah dikalahkan. Saat mereka bersiap untuk melanjutkan pencarian bunga giok darah, tiba-tiba naga bumi mengangkat cakarnya yang besar dan menghantam ke arah Lin. Beruntung, Ehei sudah waspada dan langsung bereaksi, melancarkan teknik Mountain Fist dengan kekuatan penuh, akhirnya menghabisi naga bumi sepenuhnya. Semua orang terkejut saat melihat Ehei, yang seorang prajurit tingkat 1, mampu menunjukkan kekuatan untuk mengguncang monster tingkat 2. Namun, aksi heroiknya itu membuat mereka kagum, dan mereka tidak lagi memandangnya sebagai beban. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan buah giok darah yang mereka cari. Buah ini adalah item langka yang hanya muncul dengan peluang sangat kecil. Konon, buah ini bisa membersihkan tubuh seorang prajurit dan meningkatkan potensi fisiknya, sehingga sangat dicari meskipun jarang sekali muncul di pasar. Saat Lin hendak merayakan, tiba-tiba Huda dari timnya menyerang dengan belati beracun, menusukkannya ke perut Lin. Anggota tim lainnya berteriak, apa yang terjadi di sini? Lin mengayunkan lengannya dengan putus asa sambil berteriak, Huda, apa-apaan ini? Huda dengan cepat mundur, menghindari serangan itu. Pada saat itu, seorang pria botak dengan penampilan kokoh muncul, menyeringai, apa yang terjadi? Tidak jelas, dia jelas mengincar sesuatu yang bisa membuatnya kaya. Ehei terkejut melihat semua orang mengenali pria itu, Xiao Wu menjelaskan dengan marah. Dia Hopong, spesialis dalam merampok prajurit dari hasil rampasan mereka di wilayah rahasia. Sekarang dia mengincar kita, dasar bajingan. Lin, yang memegangi perutnya yang berdarah, menatap Huda dan Hopong dengan rasa sakit dan marah, lalu menggeram, belatinya beracun, Huda, kau pengkhianat, bagaimana kau tahu tentang ini? Bahkan anggota timku baru tahu tentang buah giok darah setelah memasuki wilayah rahasia. Pada saat itu, Ehei dengan tenang berkata, itu karena anak panah yang Huda tinggalkan, informasinya ada di situ. Huda mencemooh, kau cerdas, Pater Sila, tapi kau tetap saja hanya seorang pelajar, bukan? Dengan ujian yang akan datang, kenapa kau tidak belajar saja, daripada ikut-ikutan misi ini? Ehei memutar lehernya dan menjawab dengan dingin, ya, ujian memang sudah dekat, dan aku punya posisi puncak yang menungguku. Huda, marah karena arogansi Ehei, meluncurkan sebuah anak panah ke arahnya. Namun, Ehei dengan mudah menangkap anak panah itu dan menyeringai, kau berisik sekali, seperti anjing yang tak berguna, sudah saatnya aku membersihkan sampah ini. Dia kemudian menghancurkan anak panah itu dengan satu tangan. Hopong, yang melihat ini, menoleh ke Huda dan berkata, anak ini punya nyali, Huda, aku akan mengambil kepalanya. Tanpa ragu, Huda meluncurkan serangan hujan panah ke arah Ehei. Ehei segera mengaktifkan kemampuannya dan menangkis semua serangan Huda, membuat semua pisau itu hancur. Namun, saat ia melihat ke depan, Huda sudah menghilang dari pandangan. Huda mencoba memanfaatkan peluang, mendekat sambil memutar tubuhnya di udara. Sebilah pisau tajam keluar dari sepatunya, dan kakinya yang panjang mengayun seperti kapak raksasa, mencoba membelah Ehei menjadi dua. Ehei dengan gesit menghindar, menekan jarinya ke dahi, dan energi biru segera berkumpul di ujung jarinya. Dia melepaskan Atomic Breath, melepaskan sinar biru yang langsung menembus jantung Huda. Tubuh Huda jatuh ke tanah, membuat semua orang terdiam sejenak, lupa untuk melanjutkan pertempuran. Hopong, terkejut sekaligus marah, bertanya, siapa kau? Dari keluarga kuat mana kau berasal hingga bisa menggunakan teknik genetik seperti itu? Ehei tersenyum dingin pada Hopong dan menjawab, aku berasal dari keluarga Emperor Demon Rare, apa kau ingin memohon ampun? Hopong, merasakan niat membunuh yang intens dari Ehei, menyadari situasinya tidak dapat diperbaiki lagi. Energi darahnya melonjak, dan tekanan seorang prajurit tingkat 2 terasa menekan, membuat semua orang sulit bernapas. Dengan aktivasi garis darahnya, tubuh Hopong membengkak beberapa kali lipat, berubah menjadi raksasa kecil yang menakutkan. Tubuhnya yang besar dan energi darahnya yang melimpah memberikan kesan tekanan yang luar biasa. Dalam wujudnya yang seperti monster, dia menyerang Ehei, bergerak seperti tank dengan hembusan angin di belakangnya. Dalam sekejap, Ehei merunduk rendah, dengan cepat berguling ke samping untuk menghindar, jarinya menembak lagi, melepaskan sinar partikel biru yang diarahkan ke pergelangan kaki Hopong yang rentan.
Hopong menjerit kesakitan, lalu mengayunkan kedua tangannya seperti bola penghancur besar, mencoba menghancurkan Ehei. Namun, Ehei dengan kelincahan kakinya berhasil menghindari serangan itu. Dia berpikir, seorang prajurit tingkat 2 benar-benar sesuatu yang luar biasa. Atomic Breath-ku bahkan tidak bisa melelehkan tulang pergelangan kakinya. Hopong kemudian mengayunkan lengannya yang besar seperti bola penghancur, mendekat ke arah Ehei, seolah mencoba menghancurkannya dengan tangan raksasanya. Tetapi Ehei tiba-tiba muncul di belakang Hopong. Dia lalu melepaskan pukulan dengan tinju yang diisi radiasi nuklir intens, memukul tubuh Hopong berkali-kali. Setiap pukulan menyuntikkan materi nuklir mematikan ke dalam sistem Hopong. Namun, dengan tubuh prajurit tingkat 2 dan peningkatan garis darahnya, Hopong dengan mudah menahan serangan-serangan itu. Namun, dengan tubuh prajurit tingkat 2 dan peningkatan garis darahnya, Hopong dengan mudah menahan serangan-serangan itu. Tak lama, organ-organ dalam tubuh Hopong mulai mencair menjadi nanah dan darah, hingga akhirnya Hopong pun tumbang. Sambil meronta kesakitan, Hopong menatap Ehei dengan penuh kebencian, menuduhnya menggunakan teknik gen beracun dan mengutuk bahwa prajurit jahat sepertinya pada akhirnya akan dihukum. Ehei mencemoohnya, mengangkat tinjunya, dan bersiap mengakhiri hidup Hopong sambil berpikir, orang-orang yang mengutukku hanya akan terus bertambah. Tapi apa nilai dia sebenarnya? 9 hari berlalu dalam sekejap mata, dan hari ini adalah salah satu hari terbesar di kerajaan Xia. Ujian masuk perguruan tinggi nasional akhirnya dimulai. Di depan siaran langsung yang disaksikan seluruh negeri, pembawa acara mulai berbicara kepada para peserta ujian, mengucapkan selamat terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan aturan ujian. Ujian ini diadakan dalam format turnamen yang berlangsung di arena olahraga kota pusat. Para siswa akan bertanding 1 lawan 1, dan pemenangnya akan maju ke babak berikutnya. Acara ini berlangsung selama 3 hari. 2 hari pertama adalah babak penyisihan, dan hanya siswa yang lolos yang dapat mengikuti ujian hari ketiga. Setiap siswa harus bertanding dalam 3 pertandingan selama babak penyisihan, dan mereka yang berhasil mencapai final akan terus bertanding hingga skor tertinggi dipilih. Pembawa acara menekankan bahwa para peserta membawa masa depan umat manusia di pundak mereka, mendorong mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka demi diri mereka sendiri dan masa depan umat manusia, sebelum secara resmi mengumumkan dimulainya ujian masuk perguruan tinggi kota Insidity. Saat suara pembawa acara memudar, para peserta mulai naik ke arena. Di arena 6, pertandingan antara Ehei dan Wuling akan dimulai. Namun, saat itu Ehei masih belum tiba. Pembawa acara mengumumkan bahwa sesuai aturan, jika Ehei tidak hadir setelah pertandingan dimulai, dia akan didiskualifikasi. Wuling berdiri di arena dengan wajah penuh kepuasan, berpikir, konferensi gen membuatku kehilangan muka, aib yang akan kubawa seumur hidup. Aku berencana mempermalukan Ehei dengan kadal apiku, tapi pengecut itu malah bersembunyi dan tidak muncul. Sungguh mengecewakan. Penonton mulai berbisik, betapa memalukan, dia terlalu takut bahkan untuk muncul di ujian, dia pasti bersembunyi di rumah sambil gemetaran. Orang seperti dia seharusnya tidak berada di sekolah menengah, lebih baik dia menyapu jalan saja. Saat itu, wasit meniup peluitnya dan berkata, waktunya habis. Ehei dari SMA pertama kota. Sebelum wasit menyelesaikan kalimatnya, penonton tiba-tiba merasakan kehadiran yang sangat kuat mendekat. Semua mata tertuju ke atas, dan mereka terkejut melihat seseorang terbang di udara. Para penonton saling berdebat, kekuatan besar jenis apa ini yang memungkinkan seseorang bisa terbang. Tiba-tiba, orang itu mendarat di arena dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan seluruh platform bergetar. Ketika debu menghilang, Wuling masih kebingungan, dan detik berikutnya, sebuah kaki sudah hampir menghantam wajahnya. Dengan itu, Wuling terlempar keluar dari arena dan tak sadarkan diri. Ehei melihat tubuh Wuling yang terbang keluar dan bergumam, hampir saja aku harus kembali tahun depan. Saat Wuling terjatuh pingsan di luar arena, pembawa acara dengan lantang mengumumkan, Ehei menang. Ehei mencemooh sambil berkata, itu saja, terlalu mudah. Penonton tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Berteriak, Ehei benar-benar kuat, 1 tendangan, dan lawannya selesai. Cara dia masuk juga keren sekali. Apakah ini yang disebut tendangan langit? Pada saat itu, sistem menampilkan data Ehei, fisik total, 226, kompatibilitas, 20%. Dia dengan bangga berkata, sebagai tanda terima kasih, Kapten Lin memberiku buah giok darah. Butuh waktu untuk meningkatkan fisikku, tapi sekarang kalian akan melihat aksi yang sesungguhnya. Setelah mengalahkan Wuling, Ehei melanjutkan untuk bertarung melawan lawan lainnya. 3 pertandingan, 3 kemenangan, dan setiap pertandingan berakhir hanya dengan 1 tendangan. Tanpa keraguan, penonton menjadi liar, berteriak, Ehei itu seperti One Kick Man. Seperti yang diharapkan, pembawa acara mengumumkan, Ehei dari SMA pertama kota Incidity memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dan maju ke babak ketiga. Di tribun, kerumunan berkumpul di sekitar Ehei, meminta kontaknya, beberapa merekomendasikan sekolah mereka sendiri, dan seorang reporter bertanya, Ehei, apakah kamu memiliki universitas impian? Mendengar pertanyaan itu, mata Ehei bersinar dan dia dengan percaya diri menjawab, maaf,
Saya mengincar Universitas Huadu. Mendengar ini, kerumunan di sekitar Ehei tiba-tiba bubar. Dia terkejut, berkata, "Apa, kalian tidak percaya padaku? Tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka." Universitas Huadu adalah perguruan tinggi seni bela diri terbaik di kerajaan musim panas, salah satu dari 5 terbaik di dunia, tanah suci bagi semua prajurit. Kota seperti kota Insiditi hanya mengizinkan siswa terbaik untuk masuk ke tempat suci itu. Tidak apa-apa, prajurit dinilai dari kekuatannya. Setelah aku menjadi juara utama, kita lihat saja apa yang mereka katakan. Saat itu, seorang penguji memperhatikan penampilan Ehei dan mendekatinya, meminta pengujian ulang tingkat prajuritnya. Setelah pemindaian cepat, penguji itu terkejut dan berseru, hanya setengah bulan yang lalu dia berada di tingkat 3 murid bela diri, tetapi sekarang dia sudah mencapai tingkat 9. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Ehei sering mengunjungi alam rahasia tingkat E setelah meninggalkan sekolah. Mereka bertanya mengapa dia memasuki tempat-tempat berbahaya seperti itu tepat sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Ehei dengan santai menjelaskan, untuk menempa diriku, sebelum meninggal, ayahku meninggalkan pesan, dia berkata, untuk melampaui kemanusiaan, kamu harus berhenti menjadi manusia. Jadi aku pergi ke alam rahasia, bertarung, dan membuka kunci genetikku. Penguji itu membeku mendengar dia menyebutkan membuka kunci genetiknya dan segera berkata, aku harus melaporkan ini sekarang juga. Setelah itu, penguji itu bergegas pergi. Ehei tidak bisa menahan perasaan bahwa dirinya entah bagaimana telah menjadi subjek pengawasan yang intens. Pada hari turnamen, dia kembali naik ke arena. Kali ini lawannya adalah Luo Xian dari SMA ketiga kota. Dia adalah seorang murid bela diri tingkat 8 dengan garis keturunan monster tingkat 2 yang langka, dan kedua orang tuanya adalah prajurit. Ehei memandang Luo Xian dengan bosan dan memberi isyarat agar dia bergerak lebih dulu. Luo Xian merasa diremehkan, tidak bisa menahan. Namun, Luo Xian merasa kemarahan menguasainya. Ia langsung mengaktifkan garis keturunannya dan menggunakan teknik bela diri Thunderclap Claw. Tubuhnya melesat dengan kecepatan luar biasa, detak jantungnya seperti mesin supercar. Saat ia berlari, kecepatannya terus meningkat, dan cakarnya yang tajam meluncur menuju leher Ehei. Serangan itu begitu cepat hingga menciptakan percikan api dan ledakan sonik di udara. Jika mengenai target, bahkan seorang murid bela diri tingkat 9 pun bisa tewas seketika. Namun, Luo Xian tidak pernah menyangka bahwa ketika cakarnya hampir menyentuh, Ehei dengan mudah menangkapnya. Dengan santai, Ehei berkomentar, energi yang bagus, tapi masih jauh dibandingkan dengan serangan pria botak itu. Tanpa ragu, Ehei menghantamkan telapak tangannya ke kepala Luo Xian. Kekuatan pukulan itu langsung membuat Luo Xian pingsan di tempat. Ehei dengan angkuh berkata, apa tidak ada lawan yang layak di sini? Pembawa acara dengan cepat mengumumkan, kemenangan lagi dengan satu serangan. Kali ini Ehei mengalahkan pemain unggulan, Luo Xian. Puluhan kamera kecepatan tinggi fokus pada Ehei, mengambil gambar dari setiap sudut, dan siaran langsung pun menjadi topik pembicaraan panas. Para penonton tidak berhenti membahasnya, beberapa dengan kagum berkata, Luo Xian terlihat begitu garang, tapi dalam sekejap dia terkapar. Di era yang didominasi seni bela diri ini, kekuatan luar biasa Ehei membangkitkan semangat semua yang menonton. Di sisi lain, Suha, yang menyaksikan Luo Xian dibawa keluar arena oleh tim medis, menatap Ehei dengan penuh tekad. Ia mengepalkan tinjunya dan bergumam dalam hati, seperti yang kuduga, kaulah yang kuincar. Aku pasti akan mengalahkanmu di final. Di tempat lain, kepala kantor penerimaan Universitas Huadu yang menyaksikan aksi memukau Ehei melalui siaran langsung memerintahkan untuk mendapatkan semua informasi tentang Ehei dalam waktu setengah jam. Sementara itu, babak kedua kualifikasi sedang berlangsung dengan pertandingan yang jauh lebih memanas. Pertarungan ini menarik perhatian lebih besar karena kedua peserta adalah wanita cantik dengan banyak penggemar. Salah satu dari mereka adalah Kai Shaoling dari SMA kedua kota, seorang gadis mungil dengan tubuh yang sangat menarik. Kai Shaoling mengibaskan rambut pirang panjangnya yang dikuncir dua sambil memberikan tatapan menantang kepada lawannya, Lu Qingzu, dan berkata dengan nada sinis bahwa ia benci melihat ekspresi dingin seperti robot di wajah gadis keluarga Lu itu. Namun, Lu Qingzu tidak merespons. Ia hanya sedikit membungkuk sebagai salam, wajahnya tetap tanpa ekspresi, seolah-olah tidak menganggap serius tantangan dari Kai Shaoling. Wasit meniup peluit, menandakan dimulainya pertandingan. Dengan aura murid bela diri tingkat 9, Kai Shaoling langsung muncul di depan Lu Qingzu, melancarkan tendangan ke arah lehernya, berusaha menghantamnya ke tanah. Namun, Lu Qingzu tetap tidak bergerak. Ia hanya melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan udara di sekelilingnya menjadi kental seperti rawa di bawah pengaruh teknik bela dirinya. Ketika tendangan Kai Shaoling mengenai udara di depan Lu Qingzu, ia merasa seolah-olah kakinya, yang bisa menembus baja militer, justru tenggelam dalam kapas lembut. Dalam kondisi serangan yang terus melemah, bahkan kamera kecepatan tinggi hanya bisa menangkap gerakan kaki putih Kai Shaoling yang melambat secara nyata. Merasa frustrasi dengan ekspresi tak tergoyahkan Lu Qingzu, Kai Shaoling meningkatkan serangannya.
Ia menyelimuti tubuhnya dengan energi bela diri untuk meminimalkan resistensi udara dan mengubah dirinya menjadi bayangan yang bergerak cepat, mengitari Lu Qingzu, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan pukulan ke sisi tubuh lawannya. Namun, saat telapak tangan Kai Shaoling mendekati pinggang Lu Qingzu, hanya tinggal 3 inci lagi, tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak lebih dekat. Menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan, Kai Shaoling mencoba menarik kembali tangannya, tetapi udara di depannya meledak dengan daya hisap yang luar biasa, membuatnya tidak bisa mundur. Pada saat itu, Lu Qingzu akhirnya bergerak untuk pertama kalinya. Ia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, kini berkilauan dengan cahaya seperti giok. Para pendekar yang menyaksikan siaran langsung membuka mata mereka lebar-lebar, langsung mengenali teknik tersebut, Hunuan Jade Finger, dari teknik bela diri Xian Huang. Melihat seorang siswa yang baru akan mengikuti ujian masuk universitas mampu menguasai teknik Xian Huang sungguh luar biasa. Bakat bela diri seperti ini tidak perlu dibuktikan melalui ujian. Teknik ini saja sudah cukup untuk menjamin penerimaan langsung ke Universitas Huadu. Berdiri paling dekat dengan Lu Qingzu, Kai Shaoling merasakan energi mengerikan dari Jade Finger itu. Ia menyadari bahwa jika tidak segera menggunakan kartu trufnya, kesempatan terakhirnya akan hilang. Tanpa ragu, ia mengaktifkan garis keturunannya, Shadow Tiger King. Gelombang kejut yang dahsyat meledak dari tubuhnya, menghancurkan udara di sekelilingnya. Namun, Lu Qingzu tidak memilih untuk melawan gelombang itu secara langsung. Ia mengetuk tanah dengan ringan menggunakan kakinya, membuat Kai Shaoling meluncur cepat sejauh belasan meter untuk menciptakan jarak. Para penguji di tribun menahan napas, mata mereka terpaku pada Kai Shaoling dengan kekaguman. Garis keturunan level raja sulit untuk dikendalikan, dan Shadow Tiger King dikenal karena kekuatan brutalnya. Masa depan gadis ini pasti sangat cerah. Namun, kebangkitan garis keturunan Shadow Tiger King memberi beban berat pada tubuh Kai Shaoling. Ia menghembuskan napas panas dan dengan susah payah berbicara kepada Lu Qingzu, menantangnya untuk menunjukkan garis keturunan Phantom Crow miliknya. Lu Qingzu, yang dikenal pendiam, akhirnya berkata untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ini sudah cukup. Kai Shaoling, yang sepenuhnya marah, berteriak, kau pikir seseorang di bawah tingkat pendekar bisa menantangku? Tubuhnya bergerak seperti harimau ganas, energi darahnya yang dahsyat berputar menjadi arus deras di belakangnya. Ia melayangkan telapak tangannya melalui udara, langsung menuju Lu Qingzu. Menghadapi serangan brutal ini, Lu Qingzu mengurangi kekuatannya dengan anggun. Gerakan tangannya seperti memainkan piano, benang-benang tak terlihat dari teknik bela dirinya perlahan-lahan mengurangi kekuatan Kai Shaoling hingga menghilang sepenuhnya. Serangan Kai Shaoling gagal, dan ia segera menarik energi darahnya yang luar biasa untuk menghancurkan benang-benang tak terlihat di sekitar Lu Qingzu. Dengan tubuh kecilnya di udara, ia melayangkan tendangan lagi. Melihat ini, Lu Qingzu kembali mengaktifkan teknik Xian Huang, Hunuan Jade Finger. Ujung jarinya yang berwarna giok bertabrakan dengan tendangan ganas Kai Shaoling, dan dua teknik kuat ini saling bertabrakan, menghancurkan arena yang dibuat khusus di bawah kaki mereka. Arena meledak dalam awan debu, puluhan ribu penonton menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Saat debu mulai mereda, Kai Shaoling muncul lebih dulu, tubuhnya penuh dengan luka, ia terhuyung beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah karena kelelahan. Sementara itu, Lu Qingzu berdiri seperti peri yang anggun, dengan rambutnya sedikit berantakan. Namun, selain itu, Lu Qingzu tetap terlihat sempurna dan tenang. Dengan hanya mengandalkan kemampuan bela dirinya, dia sepenuhnya mendominasi Kai Shaoling, yang juga memiliki tingkat pendekar level 9 dan garis keturunan level raja. Setelah beberapa putaran eliminasi, 8 finalis akhirnya ditentukan. Dari sekolah menengah pertama Kota In, ada Ehei dan Lu Qingzu, 3 dari sekolah menengah Chu, 2 dari SMA Kota In, dan 3 dari sekolah swasta Qingfeng. Babak final 8 besar akan segera dimulai. Ehei maju lebih dulu untuk mengambil undian. Dia mendapat undian A. Seorang raksasa berotot setinggi 2 meter meliriknya dan menunjukkan undiannya yang juga A. Sepertinya kita akan bertarung, katanya. Namanya San Guan dari sekolah swasta Qingfeng. Dia mengangguk dan memperkenalkan dirinya. San Guan berkata, kita adalah pertandingan kedua, jadi mari kita tonton pertandingan pertama dulu. Dia tampak sederhana dan terbuka, dengan tangan sebesar kipas yang menunjuk ke layar besar di atas arena. Pertandingan pertama adalah antara Lucy dari sekolah swasta Qingfeng melawan Chu Hao dari sekolah menengah pertama Kota In. San Guan mulai mengobrol santai dengan Ehei, mengatakan bahwa Lucy adalah siswa berbakat yang mengulang tahun ini khusus untuk masuk Universitas Huadu. Dia memiliki penguasaan besar atas kebangkitan garis keturunannya, tetapi tetap saja tidak memiliki peluang melawan Chu Hao. Chu Hao, ya, dia dari sekolahmu, sekolah menengah pertama Kota In, kamu pasti mengenalnya. Pada saat itu, pembawa acara mengumumkan bahwa pertandingan pertama kualifikasi 8 besar telah selesai. Chu Hao dari sekolah menengah pertama Kota In menang. Kepala sekolah swasta Qingfeng mendengar berita itu dan dengan marah berkata, sial, mereka kalah di awal. Pada titik ini, Ehei bertanya, bagaimana Lucy dibandingkan denganmu? Dia tersenyum lebar dan berkata,
Aku adalah ketua klub bela diri di sekolah swasta Qingfeng, level 3, jujur saja, dua rekan satu timku jika digabung tidak bisa menyaingiku. Namun, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Ehei dan berkata, tapi jujur saja, aku pikir kamu adalah saingan terbesarku dalam ujian ini. Aku selalu memiliki insting yang sangat tajam. Aku bisa merasakan bahwa kamu seperti gunung berapi yang sedang tidur dengan binatang buas yang tersembunyi di dalamnya. Ayo, sekarang giliran kita. Dengan itu, Ehei dan San Guan berjalan menuju arena. Pembawa acara mengumumkan, pertandingan kedua kualifikasi 8 besar dimulai.